Di Asia Tenggara, tersembunyi sebuah negara kecil namun sangat kaya raya. Brunei Darussalam, negeri dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dari beberapa provinsi di Indonesia, namun memiliki kekayaan yang membuat dunia menoleh. Brunei dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah, salah satu raja dengan masa pemerintahan terpanjang di dunia, sekaligus salah satu orang terkaya di dunia. Brunei dikenal sebagai salah satu negara dengan standar hidup tertinggi di kawasan. Bayangkan sebuah negeri di mana rakyatnya mendapatkan pendidikan gratis, layanan kesehatan tanpa biaya, hingga subsidi penuh untuk kebutuhan dasar. Tidak banyak negara di dunia yang mampu memberikan kenyamanan sebesar ini bagi warganya. Dalam video ini, kita akan menyusuri keseharian rakyat Brunei, mulai dari tradisi, keindahan, hingga sisi modern yang jarang terungkap. Sebelum kita mulai perjalanan menarik ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan berbagai hal menarik dari belahan dunia yang akan bahas di channel ini. Mari kita mulai perjalanan dari ibu kota, Bandar Seri Begawan. Kota ini kecil, tidak ramai, dan bahkan bagi sebagian orang terasa lebih seperti sebuah kota kabupaten daripada ibu kota negara. Namun, disinilah berdiri salah satu masjid terindah di dunia. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Dengan kubah emas murni yang berkilauan di bawah sinar matahari, masjid ini merupakan simbol kejayaan Brunei. Dari kejauhan, pantulan emasnya menyinari sungai Brunei yang mengalir tenang, seakan menjadi pengingat bahwa kemakmuran negeri ini bersumber dari rahmat Tuhan. Di sisi lain kota, ada Istana Nurul Iman, istana kediaman resmi Sultan Hassanal Bolkiah. Istana ini memegang rekor Guinness World Record sebagai istana terbesar di dunia, lebih besar daripada Istana Buckingham di Inggris maupun Istana Versailles di Prancis. Dengan lebih dari 1.700 kamar, 257 kamar mandi, dan ruang jamuan yang mampu menampung ribuan tamu, istana ini menjadi simbol nyata betapa kaya dan berkuasanya seorang Sultan Brunei. Namun yang menarik, meski memiliki istana sebesar itu, Sultan Brunei dikenal sangat dekat dengan rakyatnya. Dalam tradisi tahunan yang disebut Open Palace, rakyat bisa datang ke istana untuk bertemu langsung dengan sang sultan. Tidak ada pembatasan rumit, rakyat bisa menyalami pemimpinnya, sebuah tradisi yang jarang ditemui di kerajaan-kerajaan lain. Di tengah modernitas, ada sebuah tempat unik yang menjadi ciri khas Brunei, Kampung Air. Desa air terbesar di dunia ini sudah ada sejak lebih dari 600 tahun lalu. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang, membentang sepanjang sungai Brunei, terhubung oleh jembatan kayu dan jalan kecil yang berliku. Di masa lalu, Kampung Air disebut sebagai Venice of the East oleh penjelajah Eropa. Hingga kini, ribuan orang masih tinggal di sini. Meski tampak sederhana, rumah-rumah ini dilengkapi dengan listrik, air bersih, bahkan wifi. Ada sekolah, masjid, klinik kesehatan, hingga balai pertemuan, semua berdiri di atas air. Inilah bukti bahwa Brunei mampu menjaga tradisi leluhur, tanpa meninggalkan kenyamanan hidup modern. Bayangkan saat pagi di Kampung Air. Anak-anak berangkat sekolah dengan menggunakan perahu kecil. Para ayah pergi bekerja dengan speedboat, dan para ibu menyiapkan makanan di dapur rumah kayu yang berdiri di atas sungai. Suasana damai itu berpadu dengan aliran air yang tenang, menciptakan kehidupan yang seolah terhenti dari hiruk-pikuk dunia luar. Hidup di Brunei berjalan dengan ritme yang berbeda dibanding negara tetangganya. Jalan-jalan di Brunei sepi, tidak ada kemacetan panjang, tidak ada kebisingan kota besar, bahkan tidak ada kerusuhan sosial. Tingkat kriminalitas di negara ini sangat rendah, menjadikannya salah satu negara paling aman di dunia. Warga Brunei sebagian besar bekerja di sektor pemerintahan. Lebih dari setengah penduduknya adalah pegawai negeri yang gajinya stabil, disubsidi, dan dijamin oleh negara. Tidak heran, kehidupan masyarakatnya terkesan sangat tenang dan makmur. Hampir setiap keluarga memiliki mobil pribadi, bahkan kadang lebih dari satu. Harga bensin di Brunei termasuk yang termurah di dunia, karena disubsidi besar-besaran oleh pemerintah.
Namun, di balik kenyamanan itu, ada aturan ketat yang mengatur kehidupan masyarakat. Brunei menerapkan hukum syariah Islam secara resmi. Alkohol dilarang, perjudian tidak ada, dan kehidupan malam hampir tidak eksis. Bagi sebagian wisatawan, Brunei mungkin terasa terlalu sunyi, terlalu tertutup. Tetapi bagi rakyatnya, aturan inilah yang menjaga negeri mereka tetap aman, damai, dan jauh dari pengaruh buruk dunia luar. Kekayaan Brunei bersumber dari minyak dan gas bumi. Sejak awal abad ke-20, ketika cadangan minyak ditemukan, Brunei berubah dari negeri kecil yang sederhana menjadi kerajaan super kaya. Pendapatan dari minyak inilah yang memungkinkan pemerintah memberikan fasilitas gratis dan subsidi besar-besaran kepada rakyat. Tetapi, di balik kemewahan itu, ada bayang-bayang besar yang menghantui, ketergantungan pada minyak dan gas. Sumber daya ini tidak akan bertahan selamanya. Pemerintah Brunei sadar akan hal ini, dan mulai melakukan upaya diversifikasi ekonomi. Salah satunya adalah pariwisata halal, di mana Brunei menawarkan wisata berbasis budaya Islam, alam yang masih perawan, serta keamanan yang tinggi. Selain itu, Brunei juga mengembangkan sektor keuangan syariah, pertanian modern, dan industri kreatif. Namun, jalan menuju kemandirian ekonomi jelas tidak mudah, karena selama puluhan tahun rakyat Brunei terbiasa hidup bergantung pada kekayaan alam. Sebagai sebuah kerajaan Islam, Brunei sangat menjaga adat dan budaya. Musik tradisional, tarian, dan seni ukir masih lestari. Perayaan keagamaan, terutama Hari Raya Idul Fitri, dirayakan dengan meriah. Pada hari itu, istana dibuka untuk rakyat, dan Sultan beserta keluarga kerajaan menyambut langsung warga yang ingin bersalaman. Bahasa Melayu menjadi bahasa resmi, tetapi bahasa Inggris juga banyak digunakan, terutama di sekolah dan dunia bisnis. Identitas Brunei terlihat jelas. Mereka adalah bangsa Melayu yang hidup dalam naungan Islam, dipimpin oleh seorang sultan, dan berpegang pada tradisi leluhur yang kuat. Namun, jangan salah. Meskipun kental dengan tradisi, Brunei tidak ketinggalan teknologi. Internet tersedia luas, anak-anak muda aktif di media sosial, dan budaya global tetap masuk, meski dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Jika Anda berjalan-jalan di Brunei, mungkin Anda akan terkejut dengan suasananya. Jalanan sepi, pusat perbelanjaan tidak terlalu ramai, dan restoran tutup lebih awal. Tidak ada pesta besar, tidak ada kehidupan malam hingar-bingar. Tetapi justru disitulah keunikan Brunei. Negara ini memilih jalan yang berbeda. Mereka lebih suka hidup dalam ketenangan, menjaga identitas Islam, dan menikmati kekayaan tanpa harus terjebak dalam modernitas yang berlebihan. Bagi orang luar, Brunei mungkin tampak membosankan. Namun bagi warga, inilah bentuk kehidupan terbaik, aman, sejahtera, dan damai. Brunei Darussalam adalah contoh nyata bahwa ukuran negara tidak menentukan kebesarannya. Meski kecil, Brunei berhasil memberikan kesejahteraan luar biasa bagi rakyatnya. Meski sederhana, negeri ini menyimpan kemegahan yang membuat dunia kagum. Dan meski tenang, Brunei tetap menjadi bagian penting dari peta Asia Tenggara. Namun, masa depan Brunei bergantung pada keberanian mereka menghadapi tantangan. Minyak dan gas suatu saat akan habis. Pertanyaannya adalah, apakah Brunei mampu bertahan dan beradaptasi, atau akan tenggelam dalam ketergantungan pada kekayaan alam yang kian menipis? Untuk saat ini, Brunei tetaplah sebuah negeri yang damai, tentram, dan unik. Sebuah negeri kecil dengan istana terbesar di dunia, masjid berlapis emas, desa air yang legendaris, dan rakyat yang hidup dalam ketenangan. Brunei Darussalam, negeri kecil yang menyimpan pelajaran besar tentang arti kesejahteraan, kedamaian, dan keyakinan.